Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Adit Firmansyah. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan prodi kepelatihan olahraga. NIM saya 22087202. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu menganalisis teori belajar, yang mana ini juga merupakan tugas tambahan dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama ada pengertian teori belajar. Kemudian yang kedua ada macam-macam teori belajar. Yaitu macam-macam teori belajar ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu teori belajar behaviorisme. Yang kedua ada teori belajar kognitivisme, dan yang ketiga ada teori belajar humanistisme. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari teori belajar tersebut. Baiklah, langsung saja mungkin kita akan masuk kepada poin pertama, yaitu tentang pengertian teori belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk sesuatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan dari tidak terampil menjadi terampil untuk melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana cara melibatkan individu tersebut secara aktif yang membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Sedangkan teori adalah seperangkat asas-asas atau aturan-aturan yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu di dalam dunia nyata. Kemudian terkait dengan pengertian belajar ini, Nur Rahman menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi teori belajar juga merupakan cara yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa dan juga maupun guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses-proses belajar atau mengajar. Setiap manusia wajib untuk menuntut ilmu atau belajar agar menjadi manusia yang memiliki akhlak, memiliki derajat yang tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Inilah sebabnya timbulnya perbedaan antara manusia dengan hewan. Selanjutnya, pada dasarnya, guru dalam memberikan pengajaran harus berlandaskan pada teori belajar. Kenapa begitu? Dikarenakan apabila seorang guru mengajar tanpa menggunakan teori belajar, maka sang guru tersebut ibarat menyampaikan ilmu seperti berkhayal setinggi langit. Maka dari itu, mengajar dengan menggunakan teori belajar sangatlah penting agar mengetahui bagaimana cara membuat peserta didik atau siswa menyukai sang guru tersebut pada saat mengajar maupun di luar jam-jam mengajar. Lagipun apabila sang guru mengajarkan sesuatu belajar tanpa menggunakan sesuatu teori atau menguasai materi tersebut, maka sang murid akan susah menerima pelajaran yang diberikannya. Bisa jadi sang murid akan membenci sang guru, atau bisa jadi sang murid menjahilinya di luar sekolah, dan tidak juga menutup kemungkinan untuk menjahili sang guru tersebut di dalam sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar, yang mana juga telah kita sebutkan sebelumnya. Teori belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada behaviorisme,
Yang kedua ada yang kedua ada kognitivisme, dan yang ketiga ada humanistisme. Kita masuk ke yang pertama, yaitu teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Jets dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi menurut teori belajar behaviorisme ini, teori ini berfokus kepada perubahan tingkah laku atau sikap seseorang, yang mana itu merupakan sebagai hasil dari pengalamannya. Jadi ketika teori ini lebih melihat kepada disiplin seseorang siswa terhadap apa yang dikerjakannya. Yang kedua, kita masuk kepada teori belajar kognitivisme, yang mana teori belajar kognitivisme ini merujuk kepada mulainya berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori sebelumnya, yang mana hanya berfokus kepada perilaku yang telah berkembang, yang mana hanya berfokus kepada tingkah laku saja. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Jadi di sini pada teori belajar kognitivisme ini lebih ke menganalisis sesuatu secara pribadi, yang mana bagaimana sang guru melihat bagaimana sang siswa ini atau seorang murid ini mengorganisir suatu perkembangan atau suatu hal yang baru pada zaman ini, bagaimana dia menyimpannya, bagaimana dia menyimpulkannya. Maka itulah teori pembelajaran kognitivis. Kemudian yang ketiga pada teori belajar ini adalah teori belajar humanistik. Teori yang mana dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, sebagaimana namanya, yaitu teori belajar humanisme. Human merupakan bahasa Inggris, yang mana bahasa Indonesianya adalah manusia, human. Pendekatan ini melihat kepada kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi pada teori humanistik ini lebih melihat kepada kepribadian dirinya, bagaimana dia melihat hal yang positif dan bagaimana pula dia melihat hal-hal yang negatif. Di sana sang guru akan melihat apakah sang siswa atau sang murid ini sudah bisa menyaring mana hal yang negatif, mana yang hal positif. Begitulah sedikit gambaran dari teori belajar humanistik. Yang terakhir ada fungsi dan manfaat dari teori belajar ini. Adapun belajar itu berfungsi sebagai alat mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, dengan ilmu dan teknologi, hasil kelompok belajar manusia tertindas itu juga dapat dipakai untuk membuat senjata penangkis agresi sekelompok manusia tertentu yang mungkin bernafsu serakah atau mengalami gangguan psikopati yang berat, yang merusak. Jadi fungsi belajar ini selain juga diwajibkan oleh agama Islam, juga untuk membentengi diri kita sendiri dari kebodohan atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Yang mana pada zaman sekarang ini kita sudah tidak lumrah lagi dengan hal-hal penipuan, apalagi dengan kita yang sering bermain sosial media. Maka dengan belajar kita dapat mengetahui hal-hal tersebut, apa yang baik, mana yang sisi negatif, mana yang sisi positif. Itulah gunanya belajar, sangat berguna bagi kita. Kemudian ada manfaat dari mempelajari teori belajar adalah dapat menimbulkan tingkah laku organisme yang adanya hubungan antara stimulus dengan respon, dapat memperkuat hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Ini saya juga belajar, dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.